Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Terus hadir semua. Semuanya dalam keadaan sehat, hari ini dalam keadaan ceria untuk menerima pelajaran pada hari ini. Saya minta satu orang untuk bikin tepuk profil Pancasila. Ya. Eko. Sekarang sedikit. Tepuk profil Pancasila. Project penguatan profil belajar Pancasila. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Saya belajar pada hari ini mengenai materi kita pada hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sudah pernah dengar kata klasifikasi? Belum. Kita akan melihat tujuan pelajaran dalam materi klasifikasi. Yang pertama, melalui strata hidup. Sudah. Ibu di sini ada bawa apa ini? Tumbuhan apa ini? Ini tergolong apa ini? Makhluk hidup. Ini? Apa namanya ini? Kasur. Dia tergolong Untuk lebih lanjut kita akan menonton video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menghembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya tumbuh dan berkembang, kecil menjadi besar, lalu berkembang biak, menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya seperti kucing malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan, tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan hanya ada dua kingdom, yaitu plantae dan animalia, di mana plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi
klasifikasi 3 kingdom, yaitu plante, tumbuhan, animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat ya penjelasannya. Seiring dengan mikroskop sebagai tumpuan, cermin sebagai sumber cahaya, dan diafragma yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang kita butuhkan. Jadi, prinsip kerja mikroskop adalah menggabungkan dua lensa sekaligus, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, sehingga diperoleh perbesaran ganda. Nah, adik-adik, sekarang kita coba latihan soal yuk. Soal yang pertama. Tadi ada berapa ciri makhluk hidup? Tidak. Yang ada di video tadi. Ada berapa ciri dari makhluk hidup? Ada 6. Yang pertama? Bernafas. Yang kedua? Bergerak. Yang ketiga? Menumbuhkan makanan. Yang keempat? Tumbuh dan berkembang. Yang kelima? Menghasilkan keturunan atau bisa berkembang biak. Yang ketujuh? Dia memiliki kemampuan atau memiliki yang namanya sifat iritabilitas atau menanggapi suatu rangsangan yang datang dari luar. Baik, kalau sudah memahami materi tentang klasifikasi, jangan lupa tulis nama, kelas, hari dan tanggal, dan berdiskusi dengan teman dalam satu kelompok mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup serta klasifikasinya. Tulis dulu apa nama bendanya atau nama makhluk hidupnya. Kalau sudah tahu nama makhluk hidupnya atau bendanya, baru klasifikasikan. Tulis dulu nama makhluk hidupnya. 1, 2, 3, 4, 5, baru klasifikasinya.
ini adanya. Siapa yang sudah datang? Siapa yang sudah datang? Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami akan presentasi hasil diskusi kami. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Kucing. Ciri-ciri kucing: berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Punya kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Pemakan daging. 5. Punya 4 kaki. 6. Punya ekor yang panjang. Klasifikasi kucing: kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis. 2. Ciri-ciri dari ikan. 1. Hidup di air. 2. Berenang menggunakan sirip. 3. Makanannya plankton dan tumbuhan air. 4. Bernapas menggunakan insang. 5. Mudah menyesuaikan diri dari habitat baru. Klasifikasi ikan: filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Netinuptergi, ordo Perciformes, famili Scombridae, genus Euthinus, spesies Euthinus adnis. 3. Ciri-ciri dari anjing. 1. Memiliki mata. 2. Memiliki sepasang mata. 3. Hewan mamalia. 4. Memiliki warna bulu yang beragam. 5. Memiliki ekor. 6. Memiliki gigi taring yang sangat panjang. Klasifikasi dari anjing. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnidae. Mobil-mobilan. 1. Tidak bisa dinaiki. 2. Tidak boleh digunakan di jalan raya. 3. Tidak bisa berjalan cepat. 1. Keras. 2. Porositas. 3. Pertahanan terhadap tekanan. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Jika tanggapan dari kelompok 1 yang mau menanggapi, yang belum dipahami, silakan. Stefan, silakan kasih pertanyaan. Mungkin ada yang belum kalian pahami tentang klasifikasi atau ciri-ciri dan klasifikasi pada benda yang sudah mereka sebutkan tadi. Ya, silakan. Apakah kucing tergolong hewan mamalia atau tidak? Silakan. Berikan alasannya. Mengapa kucing itu tergolong mamalia? Karena kucing bisa menyusui anaknya. Mengapa dia tergolong mamalia? Yang lain. Karena berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah bisa paham Cici? Bisa tadi karena sudah jelaskan mengapa kucing itu tergolong mamalia, karena dia bisa menyusui, bisa melahirkan, yang disebut sebagai hewan mamalia. Kita beri aplaus untuk kelompok 1.
kami akan presentasikan diskusi kelompok kami. Ciri-ciri dari kucing. 1. Berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Punya kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Pemakan daging. 5. Punya 4 kaki. 6. Punya ekor yang panjang. Klasifikasi kucing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Mammalia. Ordo Carnivora. Famili Felidae. Genus Felis. Ikan. 1. Hidup di air. 2. Berenang menggunakan sirip. 3. Makanannya plankton dan tumbuhan air. 4. Bernapas menggunakan insang. 5. Mudah menyusui. Klasifikasi ikan. Filum Chordata. Subfilum Vertebrata. Kelas Actinopterata. Baca yang jelas sendiri, yang tulis sendiri, lagi yang tidak terbaca. Ya. Perciformes. Famili Scombridae. Genus Euthinus. Spesies Euthinus affinis. Anjing. 1. Memiliki mata. 2. Memiliki sepasang telinga. 3. Hewan mamalia. 4. Memiliki ekor. 5. Memiliki warna bulu yang berabak. 6. Memiliki gigi taring yang sangat panjang. Klasifikasi anjing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Mammalia. Ordo Carnivora. 4. Mobil-mobilan. Tidak bisa dinaiki. 2. Tidak boleh digunakan di jalan raya. 3. Tidak bisa. Ya, Nak. Alhamdulillah. Sampai di sini bisa paham mengenai klasifikasi? Ya. Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Bisa paham? Bisa. Kalau sudah bisa paham, Ibu akan membagi post-test. Di sini Ibu sudah ada post-testnya. Silakan dikerjain.
lagi baik-baik itu. Tidak ada yang salah. Baca baik lagi. Sudah selesai.